Gue melihat City ini akan turun. Di sana yellow card itu keluar 10 menit. Kalau di Indonesia blue card diterapkan, yang main 4 lawan 4. Sisanya ada di bench. Terlalu banyak protes. Chelsea ini sangat tidak konsisten ya. Ya, kadang bagus. Jadi satu main jelek banget, terus satu match bagus banget. Ini yang gue takut, ini bisa terjadi dengan MU, bahwa MU pelan-pelan akan naik. Banyak klub mulai ngitung-ngitungan Mbappe minta berapa dan apa yang harus dilakukan. Kalau di Asia minimal Jepang sama Korea lah. Ya, kita jumpa lagi dengan saya dan Koci. Banyak kali dibahas pertandingan-pertandingan UCL yang melahirkan kejutan, terutama Bayern Munchen kalah lawan Lazio yang menurut saya sih nggak seharusnya kalah ya, Koci ya. Sebenarnya pas gue nonton weekendnya lawan Leverkusen, udah kelihatan. Itu diobok-obok. Gue bilang kalau Munchen main kayak gini, ini selesai bener. Lawan Lazio. Dan ketemunya Lazio yang lagi jelek juga di Serie A. Jadi mereka berada di rank berapa? 6, 7, 8 di bawah 5 besar lah. Itu jelek banget Lazio mainnya. Mungkin mereka cukup bagus dari sisi ball possession ya, tapi sangat depannya itu jelek banget. Apa yang terjadi pada Bayern Munchen? Demotivasi kah? Iya. Gue lihat gini. Kita flashback sedikit berapa tahun yang lalu. Iya. Pemain kayak Kimmich, Goretzka, Musiala, Müller, Sané, Neuer, itu adalah pemain yang bermain luar biasa di bawah Flick. Itu benar-benar Munchen yang unbeatable, yang benar-benar kayak robot mainnya. Pemain yang sama, 6, 7, 8 pemain yang sama, mendadak kayak nggak bisa main. It's just ridiculous yang dilakukan Tuchel ini sekarang. Tapi kan tahun lalu Coach juga hampir nggak juara kan? Itu kalau Dortmund nggak sial tuh nggak juara. Betul. Dari situ sebenarnya sudah jadi jadi question mark, ini apakah Tuchel sanggup. Tapi karena dia paruh musim kan masuknya. Nah, tahun lalu itu kan masanya di striker Choupo-Moting. Ya selevel Choupo-Moting ya bukan salah dia juga kalau dia amburadul kan. Nah, musim ini dibelikan Harry Kane. Bagus dong. Di Liga masih oke. Tapi bukan masalah skor. Inilah gue selalu bilang, jangan hanya lihat skor, lihat permainannya apa. Permainannya juga nggak bagus-bagus amat. Bukan Munchen yang kita kenal. Dulu gila ya, 2 tahun, 3 tahun lalu gila ya. Jadi lebih kayak Munchen ini main kayak Chelsea waktu Tuchel dipecat. Lebih direct, nggak ada ball possession, sedikit kombinasi, ngandelin skill dan lain. Ini main kayak apa nih? Dan kemarin ketemu Lazio, golnya penalti. Tapi mereka kan nggak bisa cetak gol dan don't even create chance. Zero shot chances on target. Zero shot on target. Gila ya. Lawan Lazio. Feeling gue kalau ini kan home and away. Main di kandang, harusnya Munchen lolos. Kalau Munchen nggak lolos, selesai. Bisa dipecat itu. Tuhan. Bisa dipecat karena this is just not acceptable. Untuk klub sebesar Munchen is not acceptable. Kalau gue bilang dipecatnya Tuchel itu tinggal tunggu waktu aja. Either akhir tahun, akhir musim, atau kalau jadi tidak akan pernah dipertahankan. Feeling gue sih enggak. There is no reason untuk mempertahankan. If you lose the game, kalau seandainya Anda kalah tapi main bagus, that's okay. Ada alasan. Still okay. Contoh Sintayong lah, nggak usah jauh-jauh. Kalah tapi prospeknya bagus. Dan orang appreciate masih. Orang sangat appreciate. Because they enjoy the game. Sekarang zero. Mainnya juga amburadul, pilihan pemain juga salah. Yang bikin cilaka lagi, dia itu mau loan, Fabrizio Romano bilang dia itu mau loan Mudryk. Sama Chelsea nggak dilepas. Sama Chelsea nggak dilepas. Chelsea bego juga tuh. Munchen juga bego juga dong. Sebenarnya bukan Munchen, Tuchelnya yang bego. Pemain hancur gitu ya. Mudryk itu bukan hancur lagi, hancurnya hancur. Parah banget Mudryk itu. Kehebatan cuma satu, Coach. Tahu nggak lo? Harganya tinggi. Iya, itu doang. Tiap kali tendangan jumpa fans. Bolanya ke fans semua. Tendangan jumpa fans. Itu parah banget. Jadi gue lihat sih, ini Tuchel tujuannya ingin ngerusak Munchen atau apa? Eric Dier yang dilepeh sama Spurs. Spurs loh. Klub semediocre Spurs saja udah nggak mau dia lagi. Diambil sama dia.
Dan bahkan mau ambil Trippier kalau nggak salah atau siapa lah. Kieran Trippier. Iya, iya. Dari Newcastle ya. Gue nggak ngerti lah ini Tuchel maunya apa. Padahal ini prime club dong ya. Salah satu klub terbaik dunia. Oh iya, 11 kali beruntun loh. Iyalah. Jadi kalau orang bikin cocokologi Harry Kane gara-gara Harry Kane, mereka kehilangan trofi kan. DFB Pokal udah enggak, Champions League bisa enggak, Bundesliga kemungkinan enggak. Selisih 5 poin dan Leverkusen play Lagi very gila-gilanya, solid. iya. Sangat solid dan sangat layak menang. Udah bagus cuman 3-0 atau 3-1, 3-0. Harusnya itu bisa 5 gol mereka cetak. Begitu banyak peluang yang mereka dapat. Tapi gue juga lihat pemain ini nggak happy di lapangan. Harry Kane. All pemain Munchen ini nggak happy. Jadi mereka tidak bisa menunjukkan kapasitas mereka atau kualitas mereka untuk bermain. If you don't create chances lawan Lazio ini klub Serie A. Itu menengah aja. Yang terseok-seok di Serie A. Menang aja nggak bisa ya. Something wrong with your team. Jadi Munchen ini parah. Dan setelah gue nonton Leverkusen Munchen, gue bilang ini Leverkusen juara main kayak gini. Kalau mereka bisa teruskan permainan dan lihat Munchen, kompetitornya kan Munchen doang kasarnya. Stuttgart masih 10 poin di bawah Leipzig itu. jauh ya, Dortmund nggak sebagus dulu Dortmund juga drop. Ya, Munchen susah bangkit. Tapi Dortmund sekarang ada Sancho, lumayan Sancho ya. Sancho lumayan itu terakhir cedera nggak main. Ya lumayan lah. At least dia udah ngegolin ya. Lebih bagus daripada main di MU. Ya, betul. Coach, gue dengar Harry Kane rumornya akan kembali ke Premier League ya. Nggak tahu. Iya. Nggak, itu harapan fans MU kali. Enggak juga lah. Mungkin Arsenal, kayak Arsenal ini aja. Arsenal. I Arsenal would be glad. I would be glad kalau Harry Kane datang. Gua atau bisa jadi untuk menghindari klausul yang dia punya bahwa kalau dia pindah dari Spurs langsung ke IPL kan nilainya 200 juta. Makanya sekarang 100 pindah ke Munchen, ya bisa aja mungkin Munchen dapat pengganti yang lebih muda atau untung dikit, bisa aja dia pindah balik. Tapi tidak 200. Tapi nggak 100, udah tua juga ini tua pemain. juga ya. Ngapain beli pemain kayak gini 100? Enggak lah. Ya 30 kalah. Gila lo karena beli buah-buahan. Coach, kita lihat MU sekarang di tahun 2024 belum pernah kalah, Coach ya. Walaupun belum teruji melawan tim-tim yang Big Six lah agak susah mainnya betul. Cuman there is progress kan. Itu yang kita lihat, there is progress. Titik lemahnya di mana kan? Kita lihat dulu, kita analisa satu persatu. Titik lemah satu. Højlund nggak cetak gol sama sekali. Setelah 14, sekarang 5 match beruntun cetak gol. 5 gol, 2 assist. Iya, itu satu. Beberapa pemain itu udah kembali lagi. Makanya gue kan bilang, gue udah bilang berkali-kali di sini juga, tunggu semua pemain balik. Casemiro, Luxio, Lisandro balik. Nah sekarang Lisandro cedera. Lisandro cedera bisa di cover sama Maguire, udah balik lah. Dan Maguire selalu keren. Kemarin hampir man of the match. Terus nah ini yang jadi masalah Luxio. Luxio ini punya peran penting di sayap kiri karena Malaysia juga masih lihat Luxio. Gue nggak tahu cedera. Terus gue nggak tahu dia cedera lama atau enggak. Plus hebatnya Maino mendadak excel. Kobe Maino. Dan Kobe Maino cocok dengan Casemiro sehingga kalau seandainya salah satu nggak perform masih ada Eriksen pelapisnya. Garnacho etos kerjanya luar biasa. Kemarin nggak main bagus. Tapi ngerepotin dia punya kontribusi. Itu yang penting. Dan kalau dia lagi on fire, dia sering cetak gol. Bukan sekali, dia sering cetak gol, sering memberikan, sering berbahaya lah. Jadi kalau dia lagi ups and down, it's okay lah, masih bisa diterima. Yang jadi titik lemah ini cuma Rashford. Rashford setelah cetak gol kemarin main jelek banget. Yang parahnya Rashford, dia main jelek dan dia nggak kembali bekerja keras. Tidak seperti tahun lalu ya. Etos kerjanya nggak seperti itu. Kalau dia punya etos kerja kayak Garnacho, at least dia punya kontribusi. Cuman dengan beberapa plus point ini, Dalot lagi main bagus banget. Dengan beberapa McTominay jadi super sub. McTominay jadi super sub, sering kali cetak gol. Nah inilah membuat banyak faktor ini membuat MU dan gue sampai yakin sebenarnya ini gue sudah lihat 4 besar. 4 besar.
Gue udah lihat ini akan terjadi 3 bulan yang lalu, di mana orang ngebully gue, pengacaranya Ten Hag lah, apalah, padahal gue fans Arsenal, ya kan? Gue lihat ini yang gue takut, ini bisa terjadi dengan MU, bahwa MU pelan-pelan akan naik. Gue sampai detik ini yakin MU akan masuk 4 besar. Bahkan gue berani taruhan jersey Arsenal sama Aldi. Dia bilang Spurs 4 besar, gue bilang MU. Lo menang lagi ya? Enggak, kita lihat kalau MU masuk, ya biasanya gue menang. Kalau taruhan makan Koci kalah ya. Lo taruhan tiket, taruh jangan-jangan lah. Gue aja gak beri lawan, gue pernah kalah. Lo gue pernah pakai Manchester City di sini. Oke Koci, gue dengar Rashford akan keluar nih Koci ya. Dan bilang, yang PSG lagi nawar-nawar. Gue bilang sih kalau gue jadi MU, gue akan lepas Rashford. Ya. Dia udah kelamaan di situ, termasuk generasi Deadwood. Deadwoodnya semua udah digeser-geser, dibuang-buang. Nah, Rashford ini yang terakhir sama Martial. Martial kan lagi cedera. Nah, Martial kan kontraknya habis juga, jadi out. Martial out, tinggal Rashford dijual. Dan Rashford ini masih punya value, masih punya nilai jual. Ya, let's say 40-50 laku lah. It's not bad lah, 40-50 juta. Lebih baik untuk MU dijual dan bangun ini baru. MU ini kan baru hire CEO. Macam-macam ya. Jadi benar-benar Radcliffe merubah manajemen ya Koci ya. Sekarang sporting director masuk. Jadi mereka gue lihat pengen bentuk tim kayak City, Soriano, Begiristain sama Pep. Nah, ini yang sudah orangnya sudah ada, tinggal tunggu kinerjanya seperti apa. Nah, feeling gue juga MU ini lebih ingin fokus ke pemain muda. Ya. Sebenarnya visinya Chelsea bagus. Cuman misinya hancur. Beli banyak pemain muda, cuman pemainnya kualitasnya sama semua. Scouting directornya nggak bagus ya. Dan terlalu overpriced. Nah, dengan masuknya Ineos harusnya mereka udah nggak bisa ditipu lagi dengan beli pemain muda yang overpriced dan lain-lain. Jadi untuk gue kalau mereka negonya hebat, akan banyak pemain muda masuk di mana kayak Arsenal lah. Arteta masuk tahun pertama rank 8, tahun kedua rank 8, tahun ketiga mendadak runner up. Karena pemain muda semua. Pemain muda. Nah, fans MU harus sadar bahwa kita mungkin masuk era baru dengan pengurus baru, bahwa kita mungkin tidak akan menjadi juara berapa tahun, tapi habis itu bisa bersaing untuk jadi juara. Jadi maksudnya Radcliffe itu nggak kaleng-kaleng ya. Gue kemarin bela yang investor Qatar tuh Coach. Karena duitnya banyak. Sama. Gue paham. Siapa ini orang? Gue tuh marah tau nggak. Ini Radcliffe ganggu aja. Orang duitnya nggak banyak, mau ngelon lagi. Ya, tapi terbukti ya dia punya komitmen karena mungkin dia lebih paham bola ya, lebih paham industri tentang industri bola. Dan dia memang fansnya MU. Dan dia mulai itu bagus Coach. Dia manajemennya digantikan, ganti CEO, ganti scouting director, dia tarik-tarikin tuh. Karena memang salah satu kesalahan besar dari MU kan manajemennya. Zamannya Woodward, mereka terlalu banyak beli pemain yang overpriced. Dan orang yang berkuasa itu accountant semua, bukan orang yang ngerti bola. Nah, sekarang masuklah orang yang benar-benar ngerti bola, yang punya CV bagus, yang sudah terbukti. Nah, tinggal kita lihat kinerjanya antara pelatih, technical director sama CEO ini cocok nggak? Ya, kalau ini nyambung, ya masa depan cerah buat MU. Itu yang dilakukan oleh Manchester City waktu ngebangun, manggil Pep kemudian melengkapi staf-staf dia hebat gitu kan. Dan akhirnya pelan-pelan untungnya Man City, 3 orang ini sudah punya track record bagus di Barcelona. Dan mereka sudah pernah bekerja sama. Jadi tinggal ambil langsung jalan. Nah, kalau MU kan dari nol lagi nih. Kita lihat manajemennya ini oke nggak? Tapi manajemen itu penting untuk menjadi dasar fundamental ke depannya timnya seperti apa. Kalau manajemennya solid, timnya itu lebih gampang karena manajemen akan bilang apapun yang dilakukan Ten Hag akan didukung oleh 2 orang ini. Kan lebih enak. Betul. Daripada kalau kayak di Bayern Munchen lah. Ini ribut-ribut semua, akhirnya keluar-keluar pecat-pecat. Habis. Yang kena imbas itu tim utama. Dan ini harus dihindari sama Radcliffe. Dan orang nggak banyak tahu ya bahwa City dulu kan orang pikir MU Academy luar biasa ya. Apalagi yang tahun 92 Coach. Tapi orang nggak banyak tahu kalau City itu keren banget ya. Melahirkan banyak pemain yang sekarang mentas-mentas semua tuh. Palmer pun dari City kan. Dan dijual-jual dengan nilai bagus kan. Dengan nilai bagus gitu. Makanya orang bilang pengeluaran City gede, tapi income mereka juga gede. Gede banget. Jadi maka dari itu I'm very curious ya.
115 financial breach yang dituduh ke City, Iya. berapa yang nyangkut? Hmm. Kan nggak kaleng-kaleng kita Ya. asal menuduh orang. FA lo yang nuduh. Iya. Sebuah institusi yang berani menuduh bahwa lu punya breach, masa iya nggak ada yang nyangkut, ya kan? Nah, walaupun ini yang kita tunggu semua. Ya. Seperti apa kalau dari sisi what you said, pembelian, pembinaan dan income, City termasuk yang terbaik. Ya, tapi unfairness katanya. Everton salahnya dikit aja punish. Ya. Ya, sementara Ya. City yang 100 lebih kesalahan That's belum why dia apa-apain. we Mungkin wait. ada kegamangan juga dari IPL ya. Karena IPL itu menjadi rame. Itu salah satunya karena ada City. Karena ada City, betul. Betul kan? Ya. Gitulah. Jadi memang agak nggak adil juga lah, Coach. Nggak adil memang. Ini masalah politik lagi. Mereka konsultasi dengan Abu Dhabi gimana Iya, kalau iya, itu nggak boleh. Kalau kita bicara di sebuah negara yang udah established industri sepak bolanya, you have to follow the rules. Ya, Sesimpel itu. Serie A berani kok turunin Juve. Juve kurang kontribusi apa di Serie A? Iya kan? Iya, mestinya, Nah, mereka berani. Dan harusnya- hebatnya Juve selalu bisa naik ke atas Iya. ya. Dan buktinya Juve nggak butuh waktu lama untuk Iyalah. naik ke atas lagi Walaupun kan. dikurang-kurangin ya. Iya, dan juara-juara terus kan beruntun berapa 4-5 kali beruntun. Nah, ini harusnya berani dilakukan oleh FA. Kalau IPL. seandainya IPL FA, ya terbukti bahwa City benar-benar melakukan breach, harus bisa berani diberikan sanksi yang seberat kayak Everton. Biar orang lebih takut lagi untuk melanggar. Maka Ya, dari itu ya. transfer window musim ini Januari ini 0 kan? Zero. Penyebabnya itu ya. Klub besar penyebabnya Nggak itu berani pada takut melanggar semua. financial fair play ya. Iya. MU malah tidak beli apa-apa. Gak ada siapa yang beli, Iya. bukan MU. Gak ada siapa siapa yang beli. Nanti summer baru akan ramai lagi. Bisa-bisa. Iya. Oke. Coach, kita ke Mbappe. Mbappe kayaknya hampir pasti akan meninggalkan PSG. Iya. Ya, yang dia incar kan Madrid. Tapi Madrid kayaknya nggak terlalu nafsu lagi juga ya. Karena mungkin udah karena kecewa 2 kali ya. Iya. Jadi lower the contract, lower Iya. the salary Iya, gitu. iya. Jadi kontrak yang mereka tawarkan di Dulu, 2022 itu lebih rendah daripada sekarang. Ya. Tapi Sekarang lebih rendah. Iya, sekarang lebih rendah. Ya, oke. Dengan statement yang Mbappe kan kirim surat resmi pihak Mbappe ke PSG, Ya. bahwa dia pasti akan keluar. Pamit. Nah, disitulah mulai banyak klub mulai ngitung-ngitungan Iya, iya, iya. Mbappe minta berapa dan apa yang harus dilakukan. Dan gue rasa bukan hanya Madrid. Mungkin Madrid punya peluang lebih besar Iya, ya. iya. Let's say 60-70%. Tapi bisa ke Premier League lah ya. Tapi dia sangat bisa. Bisa ke Liverpool, bisa ke Arsenal, bisa ke MU ya. Serie A coret. Coret pasti. Bundesliga coret. Coret. La Liga Madrid doang. Iya. Barca nggak punya duit. Oke. Nah, IPL lebih banyak peluang. Liverpool kalau seandainya salah Udah mulai turun. pindah Atau ke Arab ya, Ya. bisa aja mereka butuh icon. Hmm. MU kalau seandainya Deadwood itu dibuang semua Martial buang, Rashford buang, atau Rashford buang. ditukar ya. atau Swap ya. bisa aja mereka apa namanya datangkan seorang bintang. Atau bahkan Arsenal. Arsenal sangat bisa. Iya, karena Arsenal kan tapi- bagaimana kan iya. kekurangan striker kan coach. Ya, cuman Arsenal nggak tahu mau apa, bukan Kroenke nggak bisa. Iya. Kroenke mau atau nggak? Punya duit apa enggak Iya. sebanyak itu? Pasti Sama- mahal kan? Sama Chelsea. Hmm. Chelsea ini kalau seandainya Pocket diganti atau masih Pocket, Pocket ini kan nggak happy dengan squad ini. Setengahnya dibuang, dijual, Iya. masih dapat duit. At least untuk menghindari financial fair play, dia bisa datangkan Mbappe karena transfernya kan zero Mbappe, free transfer, cuman gajinya sama signing fee-nya. Signing contract. Ya. Ya, signing fee. Ya, signing fee-nya itu gede. Jadi gue bilang memang betul sebagian peluang besar untuk ke Madrid, tapi jangan menutup ke peluang untuk IPL. Karena kemampuan IPL untuk bayar Mbappe nggak kalah lawan Madrid. Jadi Madrid bayar berapa, kita juga bisa. Ya. Tergantung Mbappe-nya maunya kemana, mau ke Madrid atau mau ke IPL. Tapi kalau menurut saya sih Madrid kecil lah ya.
Kalau saya jadi Mbappe nggak tahu, tapi bermain untuk Madrid itu kan luar biasa, coach. Iya, Untuk iya. pemain manapun. Iya, Iya nggak kan? ada pemain yang nolak ke Nolak Madrid, gitu. tapi Mbappe berani Ya, 2 tapi kali kalau nolak. mau kompetitif lebih baik ke IPL dong. KPL, betul. Betul ya, coach ya. Betul. Ya, Dan jadi mungkin City cuma City Ya. nggak tahu. Feeling gue City agak berat karena Mbappe masih respect PSG. Oke. Jangan feeling gue dia nggak mau bikin sakit hati Oke, PSG dengan dari Qatar pindah ke Abu Dhabi. Abu Dhabi Ya. Qatar kan sering bentrok juga Oke. itu. But you never know. This is football. Ini industri yang kita nggak bisa prediksi siapa akan Ya. ke siapa. Cuman gua akan lebih happy kalau dia ke IPL. ya. menurut Kalau saya nggak sih, Madrid tambah yang kuat. paling berpual menurut saya Arsenal Liverpool, karena MU itu, gue kaget baca data bahwa MU itu membayar gaji pemain paling mahal tuh di antara tim-tim yang lain. Nah ini harus dirombak. Harus dirombak gitu, karena Varane harus pergi, Rashford harus pergi, ya kan? Martial udah akan Martial pergi. udah pergi, itu Iya. gajinya di atas Iya. 200-300. Casemiro Rashford harus pergi. Iya. Casemiro juga gede. Iya gede, Dan gede itu banget. nggak 300-an. mudah juga kan. Ya. Jadi menurut saya sih jadi- kalau itu di clean Iya, gitu, dibersihin, baru bisa aja. masuk. Iya betul. Kalau nggak mungkin. Ya makanya anything can happen. Sekarang kita kan lihat probabilitasnya. Karena kalau kita lihat dari sisi probabilitasnya, semua klub butuh dan 4 klub ini bisa bayar. Ya. Bukan nggak bisa, mereka bisa bayar. Yang jelas nggak akan ke Spurs. Siapa yang mau ke Spurs? Nggak ada pemain bintang yang mau ke Spurs. Kecuali kepepet. Tapi Spurs itu ya, Nggak dia juga. salah satu tim yang paling menguntungkan loh, Coach, penghasilannya. Ya, Kalau nggak salah mungkin. nomor 1, karena mereka selalu dapat pemain biasa yang dijual mahal. Ya. Dari Modric dulu loh, Modric, Ya. Gareth Bale. Gareth Bale, ya. Jadi selalu dia bisa Ya. jual harga mahal. Tapi dia sering beli pemain yang overprice juga. Iya, tapi kan nggak mahal-mahal amat lah. Nggak Siapa sih yang dibayar mahal sama dia? Richarlison dibeli mahal juga loh. Iya, tapi kan perform, Coach. Sekarang kan lumayan. Sekarang baru 5-6 match terakhir. Ya. Selama nggak ada Son dia masih oke. Ntar sekarang Son balik, gue nggak yakin. Kemarin dia cetak gol lagi karena Son nggak main loh. Iya. Nah kalau Son jadi starter, nggak yakin gue dia bisa perform. Dan gue kaget ya, baca data MU itu secara operasional itu nggak terlalu menguntungkan. Katanya 32 tahun dia keuntungannya, Coach, itu lebih rendah daripada Brentford 2 tahun tuh. Iya. Ya karena mereka terlalu beli banyak pemain overprice. Iya, kalau Brentford kita tahu, kita tuduh dulu money game ya. Iya. Apa Moneyball. Moneyball. Beli murah, jual Iya, mahal. iya, Beli murah, jual mahal. Ya, jadi ini menarik, mestinya di ke depan akan lebih banyak ini nih. Coach, kita lihat, kita komentar dulu, Asnawi sekarang udah bermain di Liga Thailand ya. Ya, gue sih sebenarnya sayang ya. Gue sih pengennya Mestinya dia ke tempat yang lebih bagus, liga yang lebih bagus lah ya. Kalau di Asia minimal Jepang, Korea. Jepang sama Korea lah. Yalah, Itu, ya, setuju. Kalau ke Timur Tengah masih bisa ke Saudi atau apa. Kalau enggak mending ke Eropa. Oke. Karena di usia dia yang masih muda. Ya Thailand ini kan nggak jauh beda sama Indonesia. Gue sangat amat sayangkan kalau dia pindah ke Thailand. Tapi ya mungkin kedepannya setahun di Thailand dia bisa pindah lagi. Gue pengen dia main di Eropa kayak di Belgia itu dia cocok. Cocok. Ya, Oh, Belgia menghasilkan banyak pemain Ya, daripada ya, dia, ya, walaupun ya. liganya jelek ya. ya. Iya. Jadi ya semoga dia cuma setahun jangan lama-lama di Thailand lah, terus pindah ke Eropa. Saya pikir Thailand sama Indonesia udah imbang-imbang lah. Dan Nggak jauh beda nggak jauh makanya. beda. Kita udah bisa ngalahin Thailand juga Iya, kok. makanya gue bingung apa ini karena duit atau apa. Gue mungkin dia harus ganti agen lah, cari agen di Eropa lah, atau kerja sama dengan agen di Eropa karena sangat amat disayangkan pindah ke Thailand. Dan ya gue suka Asnawi. Oh iya, one of the best. Ya, one of the best. iya. Etos kerjanya luar Etos kerja. biasa. Walaupun kalau dia main jelek pun, tapi dia masih punya fighting spirit yang tinggi. Oke. Gitu. Jadi Coach, ya, kita ke La Liga ya, Coach. Sekarang apa Real Madrid kayaknya makin nyaman. Girona juara. menurut gue sih Gue bilang ada ya. tim yang top, kita bisa turun, dia turun terus ya. Ini Kemarin di dibantai. bulan Februari ya. Padahal di bulan Januari itu gue udah bilang lihat. udah nggak seru lagi tahun ini. You know why? Ya. Inter juara di Serie A. Fix. Udah hampir pasti. Leverkusen di Munchen di Jerman. Madrid di La Liga. PSG di Ligue 1. PSV di Eredivisie. Tinggal Liga Inggris. Tinggal Liga Inggris yang masih belum bisa ketebak ya. Tinggal Liga Inggris doang yang masih seru sampai semoga detik-detik akhir. Itu doang. Yang lain udah praktis. Udah ketahuan juaranya. Udah ketahuan. Dan rata-rata juara baru ya, Coach ya.
Iya dong. Bundes Ya, yang Bundes biasanya baru. Munchen sekarang Leverkusen. Inter ya Inter. nggak baru lah. Ya, kan tapi kan agak 3 tahun ngagetin lalu juga lah ya. udah juara. Ya. Inter terus ini juga PSG selalu PS. selalu juara. PSV dong, Eindhoven ya. PSV baru ya Barulah ya. baru karena mereka berapa tahun tersebut di bawah Peter Bosz luar biasa mainnya. Tinggal ya IPL. Yang seru itu IPL. Jadi 3 tim ini kan persaingan antar 3 tim kan. Ya. Kita setuju. Selisihnya cuma 2 poin kan. Jadi anything can happen. Arsenal, Liverpool, City. Sama City. Dan City kurang 1 match. Kalau mereka menang unggul 1 poin, Mimpin klasemen. mimpi klasemen. Jadi Arsenal sama City pun sekarang poinnya sama. Cuman City kurang 1. Apakah City akan memenangkan semua pertandingan? I don't think so. Sudah berbeda banget. Mereka Tapi itu kan KDB udah balik nih, Coach. Iya, tapi apa si ini juga. eagerness-nya itu mereka itu Ya. don't forget one thing, mereka itu manusia. Iya. Bahkan Pep waktu lawan Everton Nggak selapar dulu ya, Coach. nggak Ya? selapar dulu. Bahkan match terakhir lawan Everton, Berat loh ya. mereka cadangkan Grealish, Walker, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Disimpan untuk UCL lawan Copenhagen. Ya. Jadi Copenhagen nggak diremehkan juga. Alhasil seri sampai menit 60. Shot on target pertama itu dari Haaland pada saat dia cetak gol di menit 60-an. Jadi tanpa 2-3 pemain inti, nggak hebat-hebat amat juga ini City. Kebetulan mereka nggak kebobolan. Ya. Kalau seandainya disimpan lagi untuk UCL, mereka kebobolan, belum tentu bisa comeback. Dan Kevin De Bruyne nggak tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun, nggak tiap match juga main bagus. Sekarang memang lagi on fire sampai kapan? Ya. Nah pada saat Kevin De Bruyne, Bernardo Silva lagi jelek, apakah mereka sesangar itu? Enggak. Dari sisi permainan keren banget. Nggak ada yang ngalahin lah kalau gue bilang. Ball possession yang bisa ngimbangin mungkin Arsenal doang. Ya. Dari sisi permainan ya. Dahsyat. Tapi gue bilang, ya gue melihat City ini akan turun. Apa ya motivasi? Mungkin Pep juga dulu nggak eagerness-nya Enggak, ya. iya. Laparnya itu udah berkurang Betul, ya. betul. Karena udah mencapai semuanya, Coach. Mencapai semuanya. Kayaknya dia begitu dapat juara UCL udah selesai itu. Iya, dan dia pengen lagi dong. Mestinya. 5 kali juara IPL dari 6 tahun terakhir. Iya. UCL baru pertama kali. Iya. Tahun ini pasti segala-segalanya akan disingkirkan demi UCL. Dan IPL-nya mungkin dikorbanin. Dikorbanin. Apalagi Liverpool lagi he bagus doesn't ya. care. Liverpool juga sering nggak bagus. Cuman mereka sangat efektif. Oke. Sampai kapan juga lu bisa main jelek menang terus. Ya kan? Nah, Oke. inilah Arsenal kasusnya sama, main bagus create chances, susah cetak gol. Iya. Kebetulan 3 match terakhir cetak 15 gol. Cuman sampai kapan kan kita nggak tahu juga. iya. Ya kan? Nah, ini yang membuat Liga Inggris seru. 3 tim ini punya kekurangan masing-masing. Oke. Jadi kita lihat Kalau Liverpool week apa by week. kekurangannya? Mainnya jelek. Lini tengahnya terutama Banyak jelek. sekali apa ya? Lucky game. Lini tengah Ya, terutama. ya. Lucky game-nya banyak. Ya. Ugly win-nya banyak. Ugly win-nya banyak. Tapi mereka efektif. Nah, pertanyaan gue sampai kapan lu efektif dengan Ya, bermain ya, jelek? ya. Iya kan? Nah, jadi ya ini membuat seru. Justru lawan tim-tim menengah ke bawah mereka harus Repot. waspada. Ya. Harus waspada lawan either lu menang lawan Liverpool atau City, 3 poin juga kan? Iya, sama aja. Jangan sampai kehilangan poin lawan Fulham, West Ham. Nah kemarin kan West Ham dilibas. Seperti yang gue bilang, pasti menang, gol banyak, terbukti. Terbukti. Banyak gol. Nah ini lagi lapar-laparnya nih Arsenal. Jadi next match harus dihantam lagi dengan gol banyak. Oke. Kalau City kelemahannya apa, Coach? Enggak nafsu ya? Terlalu tergantung sama Kevin De Bruyne, sama Dan Kevin De Haaland Bruyne. Haaland juga lah. Guardiola selama itu juga ya? Sama. Tapi nggak ada Kevin De Bruyne, Haaland kan setengah mati. Iya, Kasarnya iya. begitu. Nggak ada yang ngalir Iya, bola. sama keinginan untuk menjadi juara di IPL tidak sebesar keinginan untuk jadi juara di UCL. Kelihatan kok dari apa yang Pep lakukan di lapangan. Gitu. Kalau Arsenal apa kelemahannya? Susah cetak gol. Sekarang aja lagi bagus. Itu Dennis striker sudah kan? Dennis striker. Bukayo Saka, ya apa? Iya, itu bukan goal getter. Iya, tapi bukan goal getter. They need seorang goal getter yang kasarnya kayak Itu punya Havertz. Dia susah cetak gol lah. Ibarat orang kayak Filippo Inzaghi lah. Tap in, tapi masuk. Main jelek tapi masuk.
Juve kemarin kalah, Vlahovic nggak main. Vlahovic punya di beberapa match terakhir itu punya peran penting. Osimhen nggak main, Napoli terseok-seok. Jadi striker itu penting. Maka dari itu 3 tim ini punya kekurangan masing-masing. Itu yang membuat IPL seru musim ini dibanding liga-liga lain. Kalau di urutan 4 slot terakhir untuk Gue UCL, bilang tetap MU. MU saingannya ada Spurs, ada Aston Villa. Ya, itu aja. Mungkin West Ham. West Ham udah out. Enggak lah, out West Ham. Brighton West Ham out. Newcastle tuh gone banget ya Coach ya. Enggak lah. Ya, Lu gue pernah dengar lu berkali-kali setahun 2 tahun yang lalu bilang, iya. ini tim gak hebat-hebat amat. Ini tim main terlalu gerasa gerusuk. Iya, padahal kemarin kan sempat masuk UCL ya. Iya, dapat angin segar setahun masuk 4 besar karena Liverpool sama Chelsea nggak perform. Lagi 2 tim itu lagi hancur, mereka yang masuk. Main di UCL, drawing pertama, baru drawing loh. Gue bilang Newcastle nggak bakal lolos. Oke. Dan terbukti nggak bakal lolos. Ya karena permainannya kayak begini. Iya. Terlalu gerasa gerusuk, alasan banyak cedera bla bla. Lah, emang tim lu doang yang cedera. Emang tim lain gak ada yang cedera. Iya kan? Dan terbukti ya sangat amat tidak konsisten. Kenapa ya Newcastle di belakangnya yang punya kan nggak besar itu duitnya Coach. Iya. Agak menahan membeli bintang-bintang. Feeling gua agak nahan. Nggak tahu sampai kapan. Kan mereka nggak ada masalah financial fair play juga kan? Nggak. That's why mereka pada saat ini tidak melanggar apapun. Iya. Mereka menunggu masukin sponsor-sponsor banyak baru mereka bisa invest. Tapi feeling gue ya, knowing karakter orang Timur Tengah yang egonya tinggi, mereka mau datengin pelatih berkelas, bukan Eddie Howe. Banyak dong sekarang. Mourinho nganggur. Gue sih happy banget kalau Mourinho ke Newcastle. Dalam arti ya kita lihat. Jadi kalau ada tim besar yang mau pelatih besar yang diincar-incar mau ke Newcastle dibayar gede banget, baru mereka invest. Iya. Saudi, ya. Nggak dibawa Eddie Howe, Mubazir dibawa Eddie Howe. Mourinho yang mengaku pelatih hebat itu sekarang lagi ngincer-ngincer MU Coach ya. Mau balik menawarkan diri, orang gila. Dia bilang dia lah tetap lebih bagus. Iya. Tapi kalau ngelihat trofi dia lebih bagus dari pengganti dia. Iya. Tapi kalau klub yang agak waras dikit, 5 klub terakhir dipecat terus loh. Atau nggak diperpanjang. Di Madrid nggak diperpanjang. Perez sudah nggak mau dia lagi. Gitu. Chelsea juga. Chelsea, Spurs, MU, Roma aja. Roma aja dipecat. Gitu berani mecat dia ya. Iya. Dan sekarang menang terus Roma. Kemarin gue nonton Roma lawan Feyenoord di kualifikasi lumayan bagus. 1-1 tapi main di kandang Feyenoord. Feeling gue Feyenoord dibantai di Roma. Roma lumayan bagus, padahal cuma pergantian pelatih. Jadi artinya kualitas pemainnya nggak jelek dong. Cuman pelatihnya. Sebenarnya gue happy. Mourinho fansnya kan banyak. Iyalah. Berkali-kali gue taruh. Gue dulu pernah suka banget gitu gayanya. Gue nggak pernah suka. Pakai Armani gitu ya. Dan personal branding itu jago. Personal brandingnya jago. I agree. Dia nge-branding bahwa dia tuh pelatih terhebat. Special one. Dari sisi itu gue setuju. Cuman yang kalau dinilai di lapangan, gitu. ya main apaan tim kayak apa yang dipegang dia. Sekarang dia mulai ganggu dengan statementnya. Jadi kalau City dipunish, dia juara tuh. Ada satu trofi yang City harus. Gua harap sih kalau Arsenal juara, dia yang kena itu akan gue potong klipnya itu akan gue kirim terus, gue akan bully terus dia terus. Karena dia nggak memperhitungkan Arsenal sama sekali kan. Dia cuma bilang City atau Liverpool. Kita lihat lah. Oke Coach, ada big match ya akhir minggu City Chelsea. Lo pegang siapa? Gua harap sih Chelsea bangkit. Chelsea ini sangat tidak konsisten ya. Ya. Kadang bagus. Jadi satu main jelek banget, terus satu match bagus banget. Madueke lawan siapa itu, lawan Aston atau lawan siapa, mainnya keren banget. Minggu sebelumnya hancur banget, habis itu jelek banget. Jadi I don't get it. Inilah when you got a bunch of players yang kualitasnya mediocre semua. Ini yang terjadi. Kualitas pemainnya itu benar-benar ups and down banget. City pun nggak bisa diprediksi. Dari sisi permainan City menang, definitely menang. Tapi lebih stabil lah City daripada Chelsea. Jauh lebih stabil. Iyalah. Tapi bukan berarti Messi bisa cetak gol semena-mena. Ngerti nggak? Jadi gua harap kita penonton netral. Gua harap ini pertandingan seru dan gua harap City kehilangan poin. Demi Arsenal. Demi Arsenal.
Gue tahu banget Biar tujuannya seru. ke sana, ngaku aja udah. Ini gue pakai biru muda bukan karena City ya. Ini 02 nih. Ini karena 02 lagi menang. Coach itu pendukung PSI dan 02 dia. Karena 02 lagi menang. Jadi kita pestakan. Jadi bukan karena City. Oke. Oke Coach. Terima kasih banget. Ya kita Oke. hampir lebih dari 34 menit berbincang-bincang. Nampaknya akhir minggu ini akan banyak game-game juga yang kita harus Ya. lihat ya. Semoga gue itu selalu memberi saran kepada member gue. Watch every game. Lu mau fans MU, fans Liverpool, fans Arsenal. Ya. Watch every game. Kita nggak lihat skor, kita enjoy the game. Ya. Kalau gamenya nggak bagus, matiin. Ya. Lihat next game. Ya. Karena Ya. dari situ kita bisa belajar banyak dengan Ya. perbedaan permainan Ya, dan lain-lain. Kalau kita sebagai penonton netral, kan we don't care siapa yang cetak gol, tapi kita bisa lebih menikmati permainan. ya. Dan itu sangat penting kalau lu mau lebih, para netizen, gue bilang sama mereka, kalau lu mau lebih pintar lagi, lu harus nonton semua match, baru lu bisa lihat, baru lu bisa nilai. Ya. Jangan cuman match yang lu favoritkan aja. Ya. Gue itu kemarin kasih live commentary untuk member gue, Roma lawan Inter. Enggak lu banget ya. Gak gue banget, tapi gue pengen menunjukkan ke member gue, kita lihat seperti apa permainan mereka. Lebih banyak sering ke sayap, sirkulasi bola lambat, organisasi Roma agak kurang, stamina menit 60 udah drop, Inter lebih kayak robot, kayak hal kayak gitu. Habis itu kita lanjut ke Leverkusen Munchen. Nggak pernah gue lakukan juga, tapi gue ajak mereka untuk menonton. Nah, weekend ini Arsenal main jam 10, Ya. City setengah 1. Gue nggak siarin Arsenal, tapi gue siarin City. Arsenal gue tonton, tapi nanti live-nya gue kasih situ untuk member gue. Ya kita lihat, we have to biasakan untuk enjoy the game. Semua klub Inggris gue tonton, makanya gue berani bilang Burnley itu mainnya keren. Tapi kenapa mereka bisa berada di rank 19? Karena kualitas pemainnya. They fail dalam organisasi. Tapi company berhasil untuk menanamkan cara bermain yang bagus. Itu di Burnley. Luton main gerasa gerusuk. Di kandang jauh lebih canggih daripada tandang. Giant killer kadang-kadang. Giant killer Iya, iya. di kandang. Dengan fansnya, dengan stadionnya yang kecil. Nah, jadi semua tim ini punya ciri khas. Brighton lawan Spurs, diobok-obok itu Spurs. Spurs, ya. Harusnya Spurs itu kalah. Dapat counter di detik terakhir, Dan menang draw, ya? 2-1. 2-1, ya, Menang oke. 2-1. Ansu Fati, lihat Mitoma itu kalau dribbling bola keren banget. Tapi ini pemain masih belajar banyak, terutama dari decision making di final third. Jadi dalam semua match itu kita bisa belajar. Makanya itu gue bilang, nonton semua pertandingan, apapun skornya, belajar untuk menikmati olahraga sepak bola. Asal jangan yang negatif football, lo nggak suka banget ya? Enggak, gue nggak suka. Parkir bis Nggak gitu ya? entertain. Jangan nih, Barca tim gue sering kali gue fucked up nih, mati ini. Orang bayar mahal untuk melihat gol banyak ya, keindahan, Keindahan bermain bola. Iya. Ini malah parkir bis demi gitu. Enggak lah. Makanya Coach, kita pernah bahas ya, kenapa Amerika nggak suka? Karena banyak sekali negatif football kadang-kadang ya. Skornya rendah Skornya gitu. rendah, ya. Banyak pura-puranya. Ya. Nggak kena sliding, jatuh. Itu Dan nggak ntar ada tuh. musim ini ada blue card kan? Blue card. Ya. Ini gila ya. Iya. Ada red card, ada yellow card, ada blue Blue card. card. Harus out 10 menit. Let me tell you something. Iya. Jadi tahun 2004 pada saat gue ke Belanda ambil kursus di KNVB. Oke, 2004 loh. KNVB, ya. Ya, gue magang kan di klub futsal. Hmm. Di klub futsal Belanda itu sudah menerapkan. Blue card. Di sana yellow card itu keluar 10 menit. Hmm. Jadi pemainnya duduk ada kursi di benar-benar di tengah lapangan ya, di ya, luar. ya. Kartu kuning di Liga situ keluar 10 menit. Ini idenya siapa Masuk sih? lagi. Coach? Idenya siapa sih? Ini ide Amerika dari lah? tim. Enggak. Tim. Dari tim UEFA melihat bahwa ini bisa terjadi. Dipikirnya Nah, untuk membuat lebih menarik ya? Iya. Yang salah satu yang masih digodok yang banyak orang nggak tahu, itu mereka mau kalau mencapai jumlah corner kick berapa, itu bisa di-convert sebagai penalti atau apa. Atau penalti yang lebih jauh atau apa. Jadi timnya ini, kalau nggak salah ini timnya Wenger ini. Oke. Itu punya ide yang very wild idea lah. Nah, salah satunya blue card. Nah, kita lihat berjalan atau enggak. Jadi
bisa aja kalau pemain diving atau terlalu banyak protes, bisa 3 pemain yang di Oh, seru tuh ya. usir untuk Kalau di Amerika tuh kayak hoki ya sih, Coach. Ada yang Wah, itu mah gila. power play ya kan. Wah, itu mah berhenti gitu. berantem segala. Iya. Karena Jadi, supaya membuat lebih menarik kan. iya, karena memang sekarang terlalu banyak yang diving, terlalu banyak protes ke wasit. Kalau di Indonesia belum kan diterapkan yang main 4 lawan 4. Sisanya ada di bench. Terlalu banyak protes. Jadi kita lihat berhasil atau enggak. Oke, ada sesuatu yang menarik. Tapi itulah ya revolusi dalam bermainan sepak bola ya. Mengikuti Ya, perubahan bukan rule-nya aja teknologi. loh. Ya. Cara bermain udah berbeda. Makanya dulu saya selalu bilang pelatih-pelatih masa lalu kayak Ferguson disuruh melatih sekarang Nggak belum bisa. tentu menang. Nggak usah Maradona main sekarang belum tentu bisa main seperti itu. Pele main sekarang belum tentu bisa cetak gol sebanyak itu. Dulu Italia dengan Catenaccio-nya kan dahsyat Coach. Iya, sekarang udah Catenaccio is dead. Catenaccio is dead karena mereka nggak bisa lagi bertahan dengan memainkan Catenaccio. Iya, betul. Iya kan? Makanya gue pernah ditanya di Twitter, Coach tolong dong bikin 11 pemain terbaik sepanjang masa. Nggak bisa kita bandingin. Kita nggak bisa karena setiap 5 tahun tiap era itu berubah terus. Iya. Gitu. Tapi Coach penutup gue kemarin ada tahu-tahu FYP gue itu tim Belanda tahun 74. Gila ya. Siapa? Ya Arihan, Johannisken, Johnny Rep, Wim, ada 3 Wim ya. Wim Serbier, Reisenbrink, Rob Reisenbrink. Surbier. Wim Serjan, sama Wim apa lagi gitu. Ya. Kipernya ada yang pernah ngelatih di sini kan, Wim juga. Wim Jansen apa? Wim Jansen. Wim Jansen ada juga. Iya, 3 tuh dalam tim tuh. Ada Arihan. Kipernya lo masih ingat siapa? Piet Schrijvers. No, Jan Jongbloed. Oh, Jan Jongbloed. Ya. Yang Bloed namanya. Ada Ruud Krol. Ya. Wah, Ruud Krol itu pemain belakangnya. Ya. Di depannya Johnny Rep, Reisenbrink sama Cruyff. Ya. Wah, gila. Cadangannya Naninga. Dulu gua Dick Naninga. Iya, Dick Naninga. Kalau gitu gua hafal dulu kan. Kurang kerjaan mah kita dulu ya. Karena distraksinya tidak banyak. Apa? Kan masih muda dulu. Sekarang udah pemikirannya yang lain. Iya, sekarang ngapalin rekening aja susah. Oke, selamat bernostalgia juga. Keren ya kali suatu saat kita lihat super team. Ya. Jadi Belanda tahun 74 adalah super team. Itu era-eranya lawannya Maradona ya Coach ya? Ya, atau Kempes. Kempes dong. Mario Kempes, Osvaldo Ardiles. Enggak, itu lebih lawannya Gerd Müller. Franz Beckenbauer itu 74, 78 baru lawannya Kempes dan lain-lain. Gila masa lalu ya. Kipernya Harald Schumacher. Tony Schumacher. Oke, kita jumpa lagi dengan obrolan menarik minggu depan. Bye-bye.